wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahim untuk bersama-sama menggali ilmu Allah agar setiap amal ibadah yang kita lakukan kualitasnya semakin meningkat. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di penghujung ayat tersebut disebutkan ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Orang yang paling baik amalannya, bukan orang yang paling banyak amalannya. Oleh karena itu, dengan bekal ilmu itulah membuat amalan kita dari waktu ke waktu semakin lebih baik ya. Jadi kita tidak hanya taklid, tidak hanya ikut-ikutan. Kan taklid itu kan ittiba'u ala ghairihi, mengikuti orang lain dan kita tidak mengetahui rujukannya, kita tidak mengetahui dasarnya. Ya, ikut-ikutan, bahasa kita begitu. Jadi orang yang taklid adalah orang yang hanya ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya, tidak tahu rujukannya, tidak tahu referensinya. Nah, termasuk Bapak Ibu yang baik, berbicara tentang ibadah sholat misalkan saja, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar ibadah sholat yang kita kerjakan itu tidak hanya ikut-ikutan saja. Orang lain begitu, saya juga begitu. Nah, itu namanya taklid. Tetapi ketika kita melakukan satu amal ibadah, kita sholat misalkan saja, kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin selain melihat orang lain melaksanakan sholat seperti itu, tapi kita juga mencari rujukannya, mencari ilmunya, apa dasar kok saat melaksanakan sholat seperti itu. Sederhana misalkan ketika takbiratul ihram, kita melihat orang lain takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Kemudian tidak hanya sebatas kita melihat orang lain mengangkat tangan saja, tapi kita juga cari bagaimana sih cara mengangkat tangan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti mencari sumbernya, mencari hadisnya. Nah, mencari hadisnya di sini tidak harus dilakukan oleh kita sendiri, ya. Artinya apa? Dengan kita hadir di majelis ilmu, kita mengikuti kajian-kajian ilmiah, ya, itu secara tidak langsung kita sedang proses merubah dari taklid menjadi ittiba, ya, mengikuti pendapat orang lain dan kita tahu dasarnya, karena biasanya akan disampaikan rujukannya, landasannya, sehingga oh betul apa yang kita lakukan itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang baik, kita tidak terasa hari ini kita sudah memasuki satu pekan ya di bulan Syawal. Tentu saja PR berikutnya setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjaga ruh Ramadan. Satu bulan Ramadan ini ya yang sudah kita lalui kemarin bisa mewarnai 11 bulan yang lainnya ya. Di bulan Ramadan kita sangat semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat tilawah Al-Qur'an, semangat sholat sunat, semangat bersedekah ya, membantu orang lain. Ibadah kita
cenderung selama bulan Ramadan meningkat dan kita punya semangat yang sangat tinggi. Nah, PR-nya adalah bagaimana selepas Ramadan ini kita juga mampu menjaga amaliyah yang selama di bulan Ramadan kita lakukan, ya, untuk bisa kita jaga sehingga selepas bulan Ramadan amalan-amalan itu pun tetap kita kerjakan. Sehingga apa ciri orang yang sukses? Nah, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, apa ciri orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Yang pertama adalah salimul aqidah. Orang yang sukses, orang yang berhasil dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah salimul aqidah. Akidahnya semakin benar, kuat, ya, tidak menyimpang, keimanannya semakin kokoh, ya. Kalau kita berbicara tentang akidah, di situ keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Terus kan begitu. Jadi yakin kepada Allah, yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menatap, Maha melihat, Maha mengetahui, dan yakin bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan setiap saat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terus kita yakini, maka buah orang yang yakin apa? Ketenangan, ya. Tenang menghadapi hidup, tenang menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, kenapa kita gelisah ketika menghadapi persoalan? Ya, salah satunya adalah karena kita kurang yakin kepada Allah. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Karena Pak yakin Allah menguji hambanya pasti sudah diukur dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yakin bahwa ujian itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Yakin, ya. Yang kedua adalah yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tapi Allah tidak menolong kita. Nah, kecuali kalau memang kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendekat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Nah, keyakinan itu. Kemudian apalagi? Selama Ramadan kita melaksanakan ibadah saum, ada dan tidak ada orang, kita akan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, bahkan juga kita menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Ada dan tidak ada orang. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan menjaga setiap saat, menghindari dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merasa dilihat, ditatap, diawasi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kalau sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Allah memberikan jalan kepada kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Maka di salah satu hadis Rasul menyampaikan termasuk orang yang rugi ketika ditinggalkan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa belum diampuni oleh Allah? Bisa jadi salah satunya adalah karena belum bertobat, belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, ataupun ibadah saumnya itu belum menjadi jalan, saumnya itu menjadi jalan penghapus dosa-dosa kita. Padahal Rasul menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ya, ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian dasar adalah imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan ihtisab, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama
min danbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini jalan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Berarti kalau ditinggalkan bulan Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, bisa jadi karena tadi ya saumnya belum sungguh-sungguh. Ya, saumnya hanya masih saum menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian qiyam Ramadannya juga dilakukan bukan karena Allah tapi karena manusia dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama sebagai dasar pondasi ya. Pondasinya adalah orang yang saumnya sukses, berhasil adalah orang yang setelah melaksanakan ibadah saum, akidahnya semakin kuat, keyakinan kepada Allahnya semakin meningkat, keimanannya juga semakin meningkat ya, yakin kepada jaminan pertolongan, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salimul ibadah, ibadahnya semakin benar, semakin lebih baik ya. Selama bulan Ramadan banyak amal ibadah, wabil khusus kajian-kajian ilmiah kita ikuti. Berarti dari kajian-kajian tersebut ya buahnya apa? Kita mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah selain ajang silaturahim, tapi yang tidak kalah penting adalah dengan mengikuti kajian tersebut ilmu kita semakin bertambah. Kualitas ibadahnya yang berdampak apa? Kualitas ibadah kita semakin meningkat. Jadi dengan bertambahnya ilmu harusnya kualitas ibadah kita semakin meningkat, karena kan ilmunya bertambah, kualitasnya semakin bertambah. Berarti orang yang sukses ya dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan adalah bagaimana semangat thalabul ilm semakin meningkat. Jadi terus belajar dan terus belajar. Tadi di surat Al-Mulk disampaikan ahsanu amalah, orang yang paling baik amalannya gitu. Orang yang paling baik amalannya ya, sehingga bagaimana amalan-amalan kita semakin lebih baik meningkat, maka rumusnya tadi jangan pernah berhenti untuk belajar terus belajar, termasuk kita menyimak mengikuti kajian di pagi hari ini baik yang melalui Zoom, di MQ FM dan juga radio-radio yang merilai, kemudian Facebook, di IG, dan lain sebagainya. Ini adalah ajang kita silaturahim, ajang kita untuk memperbaiki diri dengan bekal ilmu. Dengan ilmu itulah kualitas ibadah kita semakin meningkat, terus meningkat, dan terus meningkat. Kemudian yang ketiga adalah salimul muamalah. Hubungan kepada sesama manusianya semakin lebih baik, akhlaknya semakin lebih baik. Ya, kalau kita berbicara akhlak yang sering kita simak, kita dengar dari guru kita ya dengan rumus yang namanya 3 saya aman bagimu. Nah, ini juga harus menjadi, ini kelihatannya sederhana tapi sangat luar biasa ya. Saya aman bagimu, pastikan di rumah ya. Kemudian di orang-orang yang ada di rumah kita, tetangga kita, kemudian di perjalanan, di tempat kita bekerja, mereka merasa aman dengan keberadaan kita, tidak terusik, tidak terganggu dengan keberadaan kita. Itu akhlak yang baik kan begitu. Jadi selain hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya juga hablum minanas, hubungan kepada sesama manusia, ya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pastikan mereka aman dengan keberadaan kita di rumah, tetangga, di jalan, di tempat kita berkarya, dimanapun kita berada, orang lain aman dengan keberadaan kita. Jadi kalau ada tetangga kita, sahabat-sahabat kita di jalanan, mereka tidak aman dengan keberadaan kita, berarti akhlak kita belum bagus, kan begitu ya. Kemudian saya menyenangkan bagimu. Ini jadi meningkat dari mulai aman ya, karena aman belum tentu orang lain senang dengan keberadaan kita. Memang kita tidak mengganggu saja, tetapi sikap kita membuat mereka
merasa belum nyaman, kan begitu, berarti naik tingkatannya dari aman menjadi nyaman. Nah, rumus yang nyaman sering disampaikan oleh A juga tentang 5S. Kalau ketemu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini juga bagian upaya bagaimana orang lain supaya nyaman tatkala berjumpa dengan kita. Tingkatan yang tertingginya adalah saya bermanfaat bagimu, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak menebarkan manfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang baik, amalan-amalan ini alhamdulillah selama bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita jaga, ya. Kita semangat untuk belajar, kita semangat untuk beribadah, ya. Bahkan terus keyakinan, keimanan kita insya Allah semakin meningkat, ya. Amalan-amalan, bahkan amalan-amalan yang di luar bulan Ramadan belum mampu kita kerjakan, dan alhamdulillah selama bulan Ramadan mampu kita kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengawal, bagaimana kita menjaga agar amalan-amalan yang ya selama di bulan Ramadan sudah kita lakukan, di luar bulan Ramadan pun juga kita kerjakan. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya, tetapi di luar bulan Ramadan pun kita lakukan amalan-amalan tersebut, ya. Berbicara tentang istiqomah, banyak sekali kita bisa buka di dalam Al-Qur'an terkait dengan istiqomah, ya. Misalkan di surat Fussilat, ya, di sana disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Nah, kan itu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, ya, rabbunallahu, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Jadi tidak pernah merubah. Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rububiyahnya. Jadi Rabb, pencipta, ya, kan murabbi itu kan orang murabbi, ya. Rabbun yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur, kan begitu, ya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Makanya sering disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap kita, diri kita diciptakan oleh Allah. Allah juga yang mengurus setiap diri kita, diurus total oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh kita ini diurus oleh Allah. Keterlibatan kita mengurus tubuh kita sangat kecil, ya, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Coba sejauh mana keterlibatan kita terkait dengan merawat, mengurus, menjaga tubuh kita ini. Bahkan, ya, Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, ya, amanu billahi summastaqamu walam yarghaw. Jadi orang yang istiqomah, ya, diibaratkan adalah bagaimana orang yang istiqomah tersebut. Umar bin Khattab menyampaikan bahwa engkau senantiasa lurus ataupun konsisten, ya, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta tidak menyimpang, seperti tidak menyimpangnya rubah itu, ya, kalau di kita mungkin semacam keledai ataupun kuda, kan kalau kuda kalau berjalan di sini ditutup, pandangannya fokus ke depan saja, tidak pernah belok kecuali disuruh belok. Kan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, mengamati, melihat bagaimana kuda, ya, khususnya kuda yang dipakai untuk penumpang tadi, ya, kemudian disuruh jalan, dia akan jalan sesuai dengan jalan yang ada itu dan tidak pernah belok kecuali disuruh belok. Jadi di sini Umar bin Khattab menyampaikan bahwa orang yang istiqomah adalah orang yang terus lurus senantiasa
konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah menyimpang aturan-aturan Allah seperti tidak pernah menyimpangnya rubah. Ya, ini disebutkan di Al-Jauziyah, ya. Umar bin Khattab menyampaikan demikian. Jadi sekali lagi rubah itu semacam kuda lah kan kita. Bagaimana ketika berjalan kemudian ini ditutup, ya, jalannya fokus ke depan dan tidak pernah belok, tidak pernah keluar dari jalur tersebut kecuali dibelokkan oleh orang yang menaikkan kuda tersebut. Nah, itu definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi orang yang istiqomah adalah ya seperti tadi, subhanallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, nah, bagaimana untuk menjaga keistiqomahan tadi? Ya, rumus yang pertama adalah mujahadah. Ya, kita harus punya target, punya tekad yang kuat. Jadi, kalau kita punya target, punya tekad yang kuat, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ya, kalau punya target, punya tekad yang kuat. Tapi kalau kita tidak punya target dan tidak punya tekad yang kuat, maka sesuatu yang ringan menjadi berat. Ya, saya ulang lagi, orang yang punya target dan orang yang punya tekad yang kuat, ya, dia akan ringan melakukan sesuatu yang berat. Tapi orang yang tidak punya target dan tidak punya tekad yang kuat, maka melakukan sesuatu yang ringan menjadi berat. Nah, sholat duha misalkan saja. Sholat duha bisa berat, bisa ringan. Bagi orang yang punya target, targetnya adalah ingin ditolong oleh Allah, ingin menjadi kekasih Allah, ingin ridho Allah, ridho terhadap apapun yang saya lakukan. Pokoknya tujuannya Allah, 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 dan terus Allah. Kan itu ya. Punya target, punya tekad yang kuat, maka akan ringan kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Kita punya target, ingin ditolong oleh Allah. Dalam hidup, saya ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin dibimbing Allah, terus kan begitu. Maka akan menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak punya target, tidak punya tekad yang kuat, maka bisa jadi sesuatu yang orang lain mampu melakukan, kita tidak mampu melakukan. Kenapa? Karena kita tidak punya target, tidak punya tekad yang kuat. Nah, itu yang pertama. Ya, ini pernah disampaikan, tapi ini diulang kembali untuk mengingatkan kita setelah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ruhiyah Ramadan, 1 bulan Ramadan mampu mewarnai 11 bulan yang lainnya. Rumusnya istiqomah pertama apa? Ya, mujahadah. Ya, kita punya target, punya tekad yang kuat. Insya Allah kalau punya target, punya tekad yang kuat, maka akan kita mampu dengan karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pertama apa? Mujahadah. Yang kedua adalah muahadah. Jadi ingat janji kita kepada Allah bahwa kita ya akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita punya tugas satu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat janji kita kepada Allah ini, kita bisa buka di Al-Qur'an di surat As-Saff ya, ayat 172. Di sana disebutkan ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Jadi kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ya kecuali hanyalah Allah. Kita akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang Allah menciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kau ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk
beribadah. Jadi kita ingat janji kita kepada Allah. Kalau kita janji kepada manusia saja, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji tersebut, apalagi janji kita kepada Allah, kan begitu ya. Jadi kita janji kepada misalkan Pak RT, insya Allah nanti sore saya mau silaturahim ke rumah Pak RT. Ya, ketika ada yang ngajak misalkan, yuk kita makan-makan keluar. Ya, aduh mohon maaf, saya sudah janji dengan Pak RT mau silaturahim ke rumah beliau, ada yang ingin didiskusikan. Kita menolak, ya, kita menolak diajak teman kita, sahabat kita, walaupun ditraktir. Misalkan makanan kesukaannya bakso, kan sekarang makanan yang paling favorit setelah Ramadan adalah bakso. Jadi tukang bakso di mana-mana dikerubutin, kan begitu ya. Ayo makan bakso, baksonya di sana enak sekali. Buktinya apa? Yang beli banyak sekali, kan gitu. Indikatornya kan salah satunya kan begitu, yang ketika yang beli banyak berarti katanya baksonya enak, kan. Dia akan mengatakan, maaf ya, saya sekarang kelihatannya nggak bisa, ya, karena sudah janji dengan Pak RT. Ini janji dengan Pak RT. Naik lagi dengan Pak RW, berusaha semaksimal mungkin, apalagi janji kepada misalkan guru kita, misalkan dengan AA. Insya Allah saya ingin sowan, ingin silaturahim dengan A. Itu lebih jaga lagi. Apalagi janji kepada yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan. Nah, kita janjinya salah satunya adalah akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat ingat bahwa apapun yang saya lakukan harus menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Kan begitu. Bagaimana agar menjadi nilai ibadah di sisi Allah? Dua hal yang harus kita perhatikan. Niatnya harus benar, caranya juga harus benar, kan begitu. Sepanjang niat dan caranya benar, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap saat, kapan saja, apapun yang kita lakukan harus menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah berjanji kepada Allah. Tapi kan saya sudah lupa, itu kan waktu 4 bulan dalam perut ibu kita, kan begitu, ya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya, boro-boro dalam perut, ya, ketika kita masih kecil, misalkan coba sebutkan guru TK, pelajaran TK, kemudian teman-teman TK, ataupun apa yang kita lakukan selama sekolah di TK, itu sudah banyak yang lupa daripada yang ingat. Naik lagi SD misalkan, ya, sama SMP sudah banyak yang lupa, padahal itu di dunia. Artinya apa? Masih memungkinkan masuk dalam memori kita. Ya, mudah kita untuk menyebutkan, tapi lebih banyak yang lupa, tidak teringat oleh kita. Ya, apalagi apa yang kita sampaikan ataupun janji kita kepada Allah tatkala 4 bulan dalam perut ibu kita. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengisi hidup kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, semangat itulah yang membuat kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi berbicara tadi istiqomah, ya, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Satu, kita harus punya target, punya tekad yang kuat. Targetnya apa? Kemudian kita punya tekad, saya ingin selamat dunia akhirat, saya ingin ditolong oleh Allah, saya ingin menjadi kekasih Allah, dan lain sebagainya. Ya, punya target, punya tekad yang kuat. Yang kedua adalah muahadah, ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah. Ya, mujahadah, muahadah, muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Mengevaluasi, ya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah, ya. Jadi kira-kira sudah cukup ataupun belum? Ini di layar saya ada sahabat saya Pak Yuda, kan begitu ya. Ada Pak Yuda, sahabat saya. Makasih Pak Yuda. Nah,
Jadi muhasabah, kalau ditanya Pak Yuda bekalnya sudah cukup ataupun belum, pasti Pak Yuda akan menjawab belum cukup. Belum cukup. Malaikat datang lagi, pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang. Ketika tanya lagi, jawabannya sama, maaf belum cukup, kan gitu. Dan malaikat nanti tidak akan tanya langsung kepada kita. Ya, dengan ciri-ciri yang ada dalam tubuh kita itu sudah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah mulai sering sakit-sakitan, kan gitu. Dulu ngangkut beban 5 kilo, bisa sambil lari, sekarang 5 kilo boro-boro lari, kan gitu. Diangkut saya gitu sambil ngeh-ngehan, kan begitu. Oh, udah begitu. Kenapa? Ini udah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kemampuannya dikurangi. Sekarang sudah pakai kacamata, dulu tidak perlu pakai kacamata, sudah bisa melihat tulisan dengan jelas. Sekarang harus pakai kacamata. Itu adalah ayat-ayat Allah untuk kita, kan begitu. Jalan ya jauh dulu kuat, sekarang mungkin 1 kilo saja sudah harus berhenti terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Itu ayat-ayat dari Allah untuk kita, ya. Jadi makanan juga sama, makanan dulu ketika belum bisa kebeli, segala makanan pingin dibeli, tapi tidak kebeli, nggak bisa dimakan. Sekarang uangnya ada, bisa beli, tapi tidak bisa makan. Kenapa? Oleh dokter, maaf Bapak makannya cukup sekian gram saja, jangan makan jeruan, jangan makan ini, jangan makan itu, dan lain sebagainya, duren jangan dimakan, ya. Jadi dulu pingin makan tidak kebeli, sekarang kebeli tidak boleh dimakan, kan begitu. Itu ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Nah, ketika kita memahami seperti itu, kita evaluasi. Nah, kalau hari ini adalah hari terakhir saya, maka bekalnya sudah cukup ataupun belum, kan begitu. Seperti ginilah sederhana. Ada seorang mau berangkat umroh, ya, mau berangkat umroh, kemudian diceklis semuanya, baju koko checklist, ya, kopiah checklist, sarung checklist, semuanya diceklis, termasuk kain ihram diceklis, ya. Malam hari dicek lagi, ya, untuk memastikan di dalam koper itu sudah sesuai dengan standar ataupun anjuran dari travel, ya. Sudah dicek lagi, penasaran kain ihramnya, karena selama ini dibungkus, ya, tidak dibuka-buka, malam hari sambil diceklis sambil dibuka kain ihramnya. Ketika dibuka ternyata kain ihramnya bolong, dimakan tikus, ada tikus yang masuk, kemudian di dalamnya dimakan. Memang di luarnya nggak kelihatan bolong, tapi pas dibuka ternyata dalamnya itu hancur dimakan sama tikus. Apa yang dilakukan malam itu? Langsung telepon ke travel, ya. Telepon ke MK Travel misalkan saja. Punya cadangan kain ihram tidak? Aduh, mohon maaf Bu, tidak punya cadangan kain ihram, sudah habis, stoknya habis. Langsung telepon karomnya, ya. Pak Karom, masih punya cadangan kain ihram tidak? Aduh Pak, mohon maaf, punya saya juga sudah habis, tinggalnya akan dibawa besok. Telepon ke sana kemari. Cari ke pasar baru, ternyata pasar baru sudah tutup, kan begitu, karena sudah malam, kan itu. Nah, kira-kira malam itu bisa tidur nggak, Pak Haji Yuda, ya? Saya kira nggak bisa tidur. Kenapa? Mikirin tikus. Wah, seumur-umur nggak pernah mikirin tikus, malam itu mikirin tikus, mikirin kain ihram. Padahal sama karomnya disampaikan, Pak, tenang. Kita itu sekarang mau langsung ke Madinah. Nanti Bapak bisa beli kain ihram di Madinah. Kalau ternyata tidak ada, di Bir Ali juga banyak sekali yang jualan kain ihram, nanti bisa beli di Bir Ali. Tapi tetap saja walaupun sudah diberikan penjelasan, nanti bisa beli kain ihram di Madinah, di Bir Ali, tetap saja malam itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kain ihramnya belum siap. Nah, itu ilustrasinya. Pernahkah kita tidak bisa tidur gara-gara baca Al-Quran kita belum lancar? Nah, ini ke diri kita sendiri, kan? Pernahkah kita tidak bisa tidur ya gara-gara kehilangan peluang untuk beribadah kepada Allah? Nah, harusnya kan begitu, muhasabah. Makanya Imam Ali ketika ditanya bagaimana supaya sholatnya bisa khusyuk, ya,
kemudian bisa menikmati ibadah kepada Allah, jadikan ibadah ya yang aku lakukan, ya ibadah yang dikerjakan tersebut seakan-akan menjadi ibadah terakhir. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, jadikan tilawah Al-Quran yang sedang dilakukan itu seakan-akan adalah tilawah yang terakhir saya. Ketika kita melaksanakan sholat, jadikan seakan-akan itu adalah sholat terakhir saya. Nah, kalau apapun yang kita lakukan, seakan-akan menjadi ibadah yang terakhir, maka insya Allah ibadah kita akan maksimal. Kenapa? Ya tadi, ini seakan-akan ibadah terakhir. Ketika kita akan sedekah, ketika sholat Jumat, kemudian kenceleng lewat di depannya, dompetnya diambil. Begitu dompetnya diambil, ada barisan 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Kalau kita saat itu berpikir ini adalah kesempatan terakhir saya bersedekah, maka yang diambil yang paling ujung 100.000. Tapi kalau kita tidak berpikir ini adalah sedekah terakhir saya, bisa jadi yang diambil bukan yang ujung yang 100.000, tapi ujung yang 2.000, kan begitu ya. Jadi ini sangat penting ya, menjadikan seakan-akan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang terakhir, itu untuk memotivasi agar ibadah kita maksimal, betul-betul maksimal. Kenapa? Ini terakhir, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Bahkan kita berbicara tentang sedekah ya, bagaimana di surat Al-Munafikun ya, di sana disebutkan orang-orang yang meninggal dunia ya, ketika sudah ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang diminta apa? Kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi bukan untuk, aduh ini saya belum haji, saya pengen haji, saya pengen umroh, saya pengen punya ini, itu, dan sebagainya, ternyata tidak. Tapi ketika minta untuk kembali ke dunia, minta ditangguhkan, ya, ada 2 ayat Al-Quran di sana. Yang pertama adalah berbicara tentang di ayat yang 100 itu minta dikembalikan ke dunia. Ya. Kemudian ayat yang ke-10 yaitu minta supaya apa? Supaya ditunda kematiannya. Untuk apa? Fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Minta ditunda kematiannya supaya apa? Supaya bisa bersedekah. Ini luar biasa. Nah, sehingga kalau kita tahu, oh luar biasa, orang yang sedang sakaratul maut saja minta ditunda kematiannya untuk apa? Untuk bersedekah. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'u, ya, minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Berarti begitu dahsyatnya sedekah itu sendiri. Nah, Ramadan kemarin kita bayar zakat. Itu kan salah satunya adalah tarbiyah, pendidikan untuk kita untuk menjadi orang yang peka, peduli ya terhadap orang lain. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bersama-sama dengan DT Peduli ya, menitipkan dananya melalui DT Peduli, baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Insya Allah amanah itu oleh teman-teman DT Peduli akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Berbicara zakat fitrah tentu saja sudah selesai urusannya, sudah didistribusikan. Nah, sedekah dan tersedekah. Jadikanlah ketika kita akan sedekah seakan-akan itu adalah sedekah terakhir saya, supaya apa? Supaya maksimal, kan begitu. Nah, itu muhasabah. Saya ulang lagi, mujahadah, kita harus punya tekad, punya target, punya tekad yang kuat. Yang kedua adalah ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Muahadah, yang ketiga adalah muhasabah, setiap saat kita mengevaluasi diri, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah muraqabah. Muraqabah itu kita merasa ditatap, dilihat, diperhatikan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Jadi ada dan tidak ada orang, ada yang melihat kita, yaitu siapa? Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan.
Nah, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka kita akan insya Allah akan terhindar melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalaulah kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, merasa ditatap, diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah, ya. Ketika terlanjur melakukan perbuatan salah, cepat kembali kepada Allah. Artinya apa? Bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Ya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sepanjang kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, muraqabah setiap saat kita ditatap, diawasi, dilihat oleh Allah. Ilustrasinya begini Bapak Ibu yang baik, ketika kita sedang bekerja misalkan saja, yang mengerjakan tugas dari pimpinan, kemudian pimpinan kita ada di samping, ya, di samping kita, ya, melihat, mengawasi, memperhatikan apa yang sedang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah saat itu kita ada kesempatan untuk main game, nonton film yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, apalagi film ngaco, misalkan saja, saya kira tidak akan kita lakukan, ya. Kenapa? Diawasi oleh atasan kita, pimpinan kita, kita akan fokus mengerjakan apa yang diamanahkan oleh pimpinan kita kepada kita, karena diawasi. Nah, kita pun demikian, bagaimana agar kita semangat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi, merasa ditatap, dilihat, dinilai, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Jadi itu menjadi satu kekuatan untuk diri kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah, ya, berani memberi sanksi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu upaya, ya, yang kita lakukan. Bagaimana supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah, selalu taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita buat konsekuensi, ya. Buat konsekuensi, kalau saya misalkan tidak melaksanakan ibadah ini, maka konsekuensinya apa? Kita buat saja sendiri, ya. Misalkan kalau saya tidak melaksanakan sholat duha, maka saya akan sedekah 100.000, ya, misalkan. Ataupun ternyata 100.000 itu ringan, milih 100.000 daripada sholat duha, kan tuh. Udah naikkan lagi. Kalau saya tidak sholat duha, maka saya akan sedekah 500.000, kan begitu. Jadi memotivasi diri kita, ya, memotivasi diri kita agar kita terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, ya. Jadi direview kembali bagaimana agar kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan tetap bisa kita jaga di 11 bulan yang lainnya, dan kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang pertama adalah tadi rumus istiqomah, kita harus punya target, punya tekad yang kuat. Hidup kita kalau punya target, maka akan terarah. Kenapa? Kita mengacu kepada targetan kita. Tidak sedikit orang yang tidak punya target sehingga mengalir saja. Akhirnya apa? Ya tidak jelas kemana-mana, kan begitu. Jadi harus punya target dan punya tekad yang kuat. Yang kedua adalah mu'ahadah, ingat janji kita kepada Allah bahwa kita akan mengisi hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah, ya, kita harus mengevaluasi diri, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah muraqabah, kapan saja, di mana saja, setiap saat kita merasa ditatap, diperhatikan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita merasa setiap saat, di mana saja, kapan saja merasa dilihat, dinilai, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah dan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau terlanjur melakukan perbuatan dosa, segera mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah, ya, berani memberi sanksi kalau tidak sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah ini sudah tinggal 5 menit lagi menjelang pukul 6. Terima kasih saya atas nama pribadi, atas nama lembaga, ya, Yayasan Darut Tauhid menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin. Atas nama pribadi, atas nama lembaga Yayasan Darut Tauhid menyampaikan ucapan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, ya, menerima ibadah-ibadah kita, saum kita, ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Peluang yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan sangat luar biasa. Amalan-amalan yang kita lakukan menjadi jalan Allah menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan selepas ibadah saum, ya, ibaratnya baju, ya, bajunya sudah putih, sudah bersih, ya, sudah harum, ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaganya. Baju yang sudah bersih kita jaga supaya tetap bersih. Kalaulah kemudian kena kotoran ataupun ada percikan sesuatu, maka segera dibersihkan sebelum kotornya menyeluruh ke seluruh baju kita, kan begitu. Jadi Ramadan itu ibaratnya mencuci baju di laundry, bersihkan semuanya, ya, bersih sekali. Begitu sudah selesai Ramadan, bisa jadi ada amal-amal tertentu, ada aktivitas tertentu yang membuat baju tadi menjadi kotor kembali. Nah, kotornya itu mungkin hanya bagian tangan, ya, mungkin bagian depan karena makan soto misalkan saja, jadi kelihatan makan sotonya, ataupun makan lotek, kan begitu. Nah, ketika kelihatan ada kotor baju tadi, ya, segera dibersihkan supaya Pak jangan numpuk kotorannya. Nah, persiapan ataupun istiqomah tadi dalam rangka apa? Dalam rangka kalaulah kita bajunya kotor, maka segera dibersihkan sebelum kotornya itu menyeluruh, dibersihkan sedikit, bersih lagi sedikit, sedikit lagi terus. Kenapa? Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kan kematian dirahasiakan oleh Allah, waktunya, tempatnya, caranya. Jadi sekarang ibaratnya baju sudah bersih, ya, maka kita jaga, kalau kemudian kotor segera kita bersihkan lagi. Kan begitu. Istiqomah itu dalam rangka membersihkan kotoran-kotoran yang timbul, ya, setelah dibersihkan. Nah, terus kita jaga sekuat tenaga. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima segala amal ibadah kita, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang baik, waktunya sudah habis. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan lembaga mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jikalau selama ini kami belum maksimal dalam memfasilitasi Bapak Ibu untuk bersama-sama kami di Darut Tauhid menggali ilmu dari guru-guru kita, wabil khusus guru kita A'agim. Sekali terima kasih, ini luar biasa ada nama-nama yang saya kenal. Mudah-mudahan Allah menolong kita, membimbing kita, dan memberikan terus kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran.
Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.